Hidup itu memang gak selalu mulus. Baru saja menikmati momen menjadi ibu dua anak, Via Valen malah dihampiri berbagai cobaan yang datang. Mulai dari kabar rumah tangganya retak, alami kebangkrutan, sampai yang teranyar, kejadian yang bikin jantung mau copot, yakni Via terjatuh dari tangga saat menggendong bayi perempuannya. Dengan suasana yang kayak sekarang, yang jelas bahagia sih, Mbak. Dalam video yang diunggahnya, tampak Via sedang menuruni anak tangga ketika tiba-tiba oleng, kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Insiden tersebut terlihat cukup serius. Namun untungnya pelantun lagu Sayang ini masih dapat menguasai tubuhnya, sehingga jatuhnya tak terlalu keras dan tetap bisa menahan tangan melindungi putrinya. Via tetap menuliskan, "Alhamdulillah, we are okay." Ya, alhamdulillah. Bayi yang digendong Via adalah putri keduanya, Nami Azahra Radia. Saza lahir pada bulan Maret 2026 dan kini baru berusia 3 bulan. Sementara putra pertamanya, Muhammad Raidan Agam Radia, berusia 2 tahun. Sejak jadi Nyonya Sefra Yolandi dan punya anak, Via tak selaris dulu lagi. Sang biduan lebih sering kena gosip tak enak dibanding kabar membahagiakan. Tapi Via tetap yakin dengan pilihannya dan menikmati perannya sebagai ibu. Pokoknya aku sedikasinya sih, banyak anak, banyak rezeki kan katanya. Jadi makin banyak anak, makin rame enak gitu. Aku soalnya nggak suka sepi. Pendakwa Okky Setiana Dewi lagi-lagi diterpa isu poligami. Rumor lama ini mencuat lagi setelah beredar video reaksi dingin Okky saat disambut suaminya Ory Fitrio di Bandara Soekarno-Hatta. Tak ada pelukan hangat dan ciuman kening mesra seperti biasanya. Okky dan suami bahkan terlihat canggung, bahkan kikuk. Tak seperti suami istri yang melepas rindu setelah sekian lama hidup terpisah. Okky hanya mencium tangan, berlanjut pergi, lebih terkesan menghindar. Isu Ory Fitrio berpoligami dan memaksa Okky Agustina punya madu sudah lama mencuat. Beberapa waktu lalu, bahkan sempat disebutkan menimbulkan prahara sangat hebat. Saya pikir nggak perlu klarifikasi kalau sesuatu yang nggak bener ya santai aja nanggepinnya gitu. Jadi kita nggak terlalu ngelihat sosmed banget. Jadi ya karena udah sibuk sama dunia nyata, jadi ya udahlah. Bantahan sempat membuat kabar gonjang-ganjing mereda. Tapi keputusan Okky bawa seluruh anak ke Mesir justru melahirkan beribu pertanyaan dan prasangka. Mengingat suaminya justru tetap di Jakarta, kondisi rumah tangga Okky dan Ory pernah dibocorkan kedua adiknya Ria Ricis dan Cindy Putri. Apa berbedanya? Kamu lebih terlihat banyak menutupi sesuatu. Aku sejak kapan aku bercerita-cerita? Kan terlihat Uma, mana yang seperti menutupi dan berpura-pura. Kan saya dulu kayak ibu. Saya acting. Jadi kalau misalnya kita sesuatu kita kadang terlihat lebih berlebihan sedikit. Kan orang-orang terdekat juga udah tahu. Jadi kita nggak nganggap itu satu yang harus dibahas serius. Memang udah bilang juga sama suami, memang kita janjian sih. Jadi kadang mungkin suami yang ke Mesir, kemudian atau saya yang ke Indonesia gitu. Ya isu-isu itu ya. Kita sebenarnya karena kita sibuk banget tiap hari. Jadi ketika ada gitu, oh ya udah gitu aja. Maksudnya nggak dibahas juga, cuman yang ya udah. Terus beberapa temen ketawa aja udah gitu. Karena memang kita nggak mikirin banget sih gitu. Isu di madu kini nyata-nyatanya menyala lagi. Tapi Okky Setiana Dewi tak peduli. Dia tetap terlihat happy dan hangat bersama keluarganya di Indonesia. Keempat anaknya juga full senyum. Melepas rindu dengan sepupu, bisa puas bermain rumah baru Tante Ricis. Mariam bahkan merasakan sensasi berenang di kolam renang ontinya.
Pedangdut Iis Dahlia baru-baru ini murka menyentil para konten kreator yang membuat video parodi dengan menyinggung ciri khas fisiknya. Mama Isda yang sejak lama dikenal memiliki kumis tipis, seringkali dijadikan bahan olokan. Tapi kali ini Isda nggak nyaman. Enggak. Santai aja, walaupun banyak orang yang kayak teman-teman baru aku kayak teman-teman orang dari luar gitu apa dibilang lu tuh cewek tapi lu berkumis tapi lu pede. Sebenarnya mah ini kumis gue udah agak ganggu sih karena makin lama makin tebel, gue juga nggak ngerti. Cuman ya udahlah karena gue ngerasa kalau gue di wax gatel, tumbuhnya gatel. Gue udah nyoba di tempat lain gatel banget, nggak enak. Demi mengobati rasa sakit kecewanya pada netizen yang nyinyir, Mama Isda pun healing keliling PRJ dengan mengajak Syaki dan Siren, buah hati Rizky 2R dan Nadia Mustika yang sudah ia anggap cucu sendiri. Berapa tuh? Gak cuma seru-seruan bersama Syaki dan Siren. Di PRJ, Mama Isda juga bertemu dengan Asti Ananta yang memiliki stand pameran di sana. Tante Asti pun punya oleh-oleh buat Syaki. Ini Indis ekonomi ya. bilang apa lagi? Terima kasih Tante Om. Omnya? Omnya bilang banget dulu. Terima kasih Om. Halo. Banyak ya. Masukin ya. Ya, sekolah pakai ini ya. Ya, sekolah itu ya. Mana mau TK lagi? Jangan sampai. Ya, udah, sekolah pakai itu ya. Mama Isda benar-benar memanjakan cucu-cucunya. Lihat saja, Syaki dan Siren puas dengan bermain dan borong snack dan camilan untuk dibawa pulang. Dan yang pasti harus jumbo. Nah ini yang ini ntar dulu ini ya. Cuci piring, sabun, ada macam-macam sabun. Ini tuh segini, kalau di PRJ cuma 100.000 doang. Ininya 4, ini sabun gininya 4. Ya, bermain dengan cucu orang lain membuat bahagia hati Mama Isda. Rasanya beban pikiran pun seketika hilang. Maklum, Mama Isda sudah sejak lama mendambakan cucu dari putrinya sendiri, Salsabila, yang hingga kini belum menikah meski usianya sudah 28 tahun. Iya sih, iyalah. Aku pengen lah memang cucu dari kakak Salsa aja dulu. Tapi ya mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang baik sesuai doa mama. Maksud hati ingin pamer makin hidup tajir, rumah mewah dan mobil baru. Pamer pula body goals yang makin langsing dan glowing. Lisa Mariana malah dicap penipu oleh Dewi Wulan dan siap menyeretnya hingga ke penjara. Gue pastikan setiap hari dada lu bakalan sesak karena gue akan terus mau viralkan berita penipuan lo sampai nanti lo masuk penjara. No comment. Karena nanti bakal ada bom waktunya di mana saya menjelaskan semuanya. Di sini banyak sekali fitnahan. Saya nggak takut sih selagi saya benar. Kasus Dewi Wulan versus Lisa Mariana sudah bergulir sejak tahun 2025. Dewi Wulan melaporkan Lisa Mariana ke Polres Jakarta Timur dengan tuduhan dugaan penipuan dan utang piutang. Namun hingga kini kasusnya seolah jalan di tempat. No comment, karena nggak penting. Itu banyak banget fitnahannya, Syai. Dia kan diserang kan gitu sama satu grup karena ya adalah pokoknya lucu sih itu. Emang nggak mau komen banget, lucu banget. Mau digimanain sama ya manusia-manusia macam kayak gitu ya, gak ada masalah. Pun apa yang di Polda ditolak kan, makanya berubah ke Jaktim tuh. Di balik sensasi demi sensasinya, Lisa Mariana memang sakti.
Sebelum berkasus dengan Dewi Wulan, Lisa sudah berstatus sebagai tersangka 2 kasus hukum. Dugaan video asusila di Polda Jawa Barat, serta tersangka kasus pencemaran nama baik atas aduan Ridwan Kamil di Bareskrim Polri. Namun nyatanya, sampai sekarang Lisa masih bebas melenggang. Tak mau kalah dengan Lisa Mariana, Aura Kasih juga pamer bahagia liburan di Bali. Berjemur dan main pasir di pantai, serta snorkeling. Sudah pasti lengkap dengan unjuk tubuh indah dan wajah yang kian bening. Dari sekian destinasi wisata di Indonesia, mengapa Aura Kasih memilih Bali? Kebetulankah atau Aura Kasih memang ingin menyusul RK? Seperti diketahui, sejak resmi bercerai dari Atalia Praratia, RK dikabarkan menetap di Bali. Jangan-jangan Aura Kasih dan RK memang sudah tinggal bersama di Bali.